Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Ica Amalia. Nah, di video kali ini aku bakalan sharing lagi ke kalian, tapi sharing kali ini itu aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku dan alasan aku kenapa dulu aku kuliah ambil jurusan kebidanan. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan juga komennya. Nah, awal mula aku kuliah itu tahun 2011. Jadi tahun 2011 itu aku lulus, langsung aku memutuskan untuk kuliah. Nah, untuk lokasi kuliah aku dulu, kalau sesuai keinginan aku, waktu itu aku pengen banget kuliah di Malang. Tapi nggak tahu kenapa gitu ya, orang tua aku awalnya itu setuju, tapi pas udah mau dekat hari H mau berangkat ke Malang nih, tiba-tiba orang tua aku itu berubah pikiran. Beliau pengen banget kalau aku itu kuliahnya di Makassar. Alasan beliau pengen aku kuliah di Makassar itu karena lebih deket sama rumah sih. Soalnya kan ayah aku itu PNS, terus SK tugasnya itu sekarang lagi di NTT. Jadi NTT Makassar itu kalau naik pesawat atau naik kapal itu kan lumayan deket ya. Kalau seandainya lagi liburan semester bisa pulang gitu ya kan. Beliau takutnya kalau aku kuliahnya di Jawa atau nggak di Malang, itu takutnya nanti pas ada libur semester kayak gitu aku bakalan susah pulang karena jauh. Soalnya kan aku anak pertama cewek yang merantau jauh gitu ya kan, pertama kalinya sama orang tua aku gitu. Jadi ya mungkin beliau berat untuk ngelepas anak ceweknya kuliah jauh-jauh gitu ya kan. Padahal sebenarnya sih aku memang lebih pengennya itu kuliahnya di Malang, karena kan keluarga dari mama itu kan orang Jawa ya, jadi di Malang itu juga ada keluarga di sana. Sebenarnya sih di Makassar juga ada keluarga dari ayah aku, tapi aku ya kurang begitu deket sih, soalnya kan aku dari kecil, dari lahir, gedenya itu kan di Jawa. Jadi lebih banyak deket dan kenalnya itu ya sama keluarga dari mama. Tapi memang dulu alhamdulillah aku anaknya ini ya, suka nurut ya apa kata orang tua gitu. Jadi ya udahlah, sekalipun keinginan aku tuh pengennya di Malang, tapi orang tua aku pengennya aku di Makassar, ya udah. Jadi aku memutuskan untuk balik haluan kuliahnya di Makassar waktu itu. Nah, setelah sampai di Makassar, waktu itu aku memutuskan untuk coba daftar di salah satu perguruan tinggi negeri ini. Aku daftar via jalur SBMPTN, dan di situ aku pilih 2 jurusan. Jurusan pertama itu aku ambil kesehatan masyarakat. Kemudian untuk jurusan yang kedua aku ambil farmasi. Kenapa aku pilih 2 jurusan itu di bidang kesehatan? Karena memang aku dari SMA itu emang udah pingin banget kalau seandainya aku kuliah, aku ngambil di bidang kesehatan. Pokoknya semua yang berkaitan dengan bidang kesehatan itu memang aku pengen banget kuliah di situ. Jadi pas aku daftar di perguruan tinggi negeri salah satu di Makassar, itu ya formasinya tetap aku ambil yang di bidang kesehatan. Kemudian aku ikut ujiannya, dan aku ternyata emang belum rezekinya di situ guys. Aku gagal, aku nggak lolos SBMPTN. Tapi di situ aku nggak patah semangat dong. Juga aku memang baru 1 kali ini ikut tes SBMPTN gitu. Nah setelah selesai tes itu aku gagal. Terus keluarga dari ayah aku itu ngerekomendasiin salah satu kampus perguruan tinggi swasta yang ada di Makassar. Katanya kalau kamu mau kuliah ambil kesehatan, kamu ambil di kampus ini aja. Nah, sesuai rekomendasi dari keluarganya ayah aku itu, aku sempat cek-cek brosurnya. Nah, setelah aku baca brosur-brosur kampus itu yang direkomendasiin sama keluarganya ayahku, aku tuh kayak tertarik, kayaknya bagus deh ini aku ngambil jurusan kebidanan. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba pas di bagian kebidanan tuh ya kan, di brosur kebidanannya itu, hati aku tuh kayak tergerak gitu, kayak
wah menarik banget nih kalau seandainya aku ngambil jurusan kebidanan gitu ya kan. Kita belajar tentang bayi, kita belajar tentang ibu hamil, ibu menyusui, ibu melahirkan, pokoknya semua yang berkaitan dengan kebidanan. Nah, setelah aku memutuskan untuk ngambil jurusan kebidanan di kampus tersebut, atas saran keluarga aku juga, terus aku rundingan sama mama sama ayah aku juga, dan alhamdulillah mereka semua setuju. Jadilah aku ikut tes untuk masuk kampus tersebut, dan alhamdulillah aku dinyatakan lulus. Dan awal mulai aku kuliah itu di tahun 2011. Kesan pertama kali aku di tahun 2011, awal mula aku mulai kuliah di jurusan kebidanan itu, yang pastinya aku antusias banget ya sebagai mahasiswi baru gitu. Karena aku menikmati sekali setiap mata kuliahnya. Soalnya di semester 1 itu berkesan banget buat aku. Nah, dari awal mula alasan aku memilih jurusan kebidanan atau di bidang kesehatan gitu, selain aku pengen tahu secara lebih mendalam tentang kesehatan. Nah, di sini yang membuat aku semakin tertarik untuk ikut dunia kesehatan gitu ya kan, khususnya jurusan kebidanan itu, karena kita mempelajari tentang struktur tubuh manusia, tentang fungsi-fungsinya, pokoknya benar-benar ilmu dasar tentang kesehatan itu aku pelajari di semester 1. Nah, di situ aku semakin kayak antusias banget. Akhirnya nggak sampai di situ, semester 2 berlanjut lagi sampai semester 6 gitu ya kan. Benar-benar yang udah spesifik tentang ilmu kebidanan. Dan di situ aku semakin tertarik, semakin senang banget untuk mempelajarinya. Dan aku memang ngambilnya itu D3. Jadi untuk jenjang D3 ini kan kita menempuh kuliahnya selama 3 tahun, 6 semester. Nah, selama itu aku memang benar-benar fokus ke kuliah aku. Aku sama sekali nggak pernah ikut organisasi di kampus gitu ya kan. Padahal banyak banget di luaran sana yang menyarankan kita untuk mending kalau memang kita punya waktu luang, kita ngikut organisasi aja gitu ya kan. Ya, hitung-hitung kita bersosialisasi, kita punya kenalan baru ya kan. Terus kita kayak punya jiwa kepemimpinan, jiwa organisasi gitu ya kan. Tapi entah kenapa waktu itu di tahun 2011 aku tuh bener-bener gak tertarik sama sekali untuk ikut organisasi gitu. Bener-bener aku cuma fokus di kuliah aku aja gitu. Sekalipun aku punya waktu luang, ya itu aku gunain untuk baca buku, untuk cari referensi. Pokoknya bener-bener kehidupan mahasiswiku tuh ya monoton gitu, cuman seputar kampus, buku, tugas, praktek, kayak gitu-gitu aja gitu. Kayak gak berwarna banget gitu ya kan. Gak ada organisasinya, gak kenal sama teman-teman yang lain, teman-teman baru dari jurusan lain gitu ya kan. Jadi aku bener-bener, temen aku tuh cewek aja gitu, cuman di jurusan kebidanan kayak gitu. Sedangkan kalau kita ikut organisasi kan kita pasti punya kenalan gitu ya kan. Kita punya teman-teman cowok, kita punya kenalan cowok dari jurusan lain, entah itu dari jurusan keperawatan, jurusan farmasi gitu. Tapi aku bener-bener temen aku tuh cuma cewek aja gitu di jurusan kebidanan. Jadi emang sebenarnya organisasi itu penting banget ya sebenarnya, tapi waktu itu memang aku belum kepikiran sampai ke situ. Nah, jadilah tuh aku mulai fokus kuliah dari 2011. Aku ikut praktek di puskesmas, aku ikut magang juga di rumah sakit. Pokoknya setiap semester itu kita itu praktek di puskesmas, praktek di rumah sakit, pokoknya di fasilitas kesehatan lainnya yang ada di Kota Makassar. Sampai akhirnya aku ikut KTI. Kan kalau D3 itu kan sebutannya KTI ya, karya tulis ilmiah. Kalau S1 itu kan namanya skripsi. Sampai aku ikut KTI, sampai aku akhirnya di wisuda gitu ya kan, tepat pada waktunya 3 tahun aku selesai kuliah gitu. Dan alhamdulillah aku udah selesai di tahun 2014. Nah, tepat di momen wisuda aku di tahun 2014, tepatnya bulan September tanggal 14 aku di wisuda. Dan alhamdulillah aku selesai kuliahnya tepat waktu guys, 3 tahun aku selesai. Alhamdulillah banget. Dan
ada satu momen yang bikin aku kaget banget, kaget plus terharu ya. Soalnya di momen wisuda aku tuh kan orang tua aku alhamdulillah hadir, mama, ayah, terus adik aku juga hadir di situ. Nah, untuk pembacaan namanya kita gitu ya kan, beserta gelarnya kita disebutkan di situ, dan di situ aku terharu banget. Ya Allah, alhamdulillah gitu ya kan. Aku mendapatkan gelar di belakang nama aku gitu. Terus beserta dengan IPK-nya gitu ya kan. Aku nggak mau sebutin di sini IPK aku berapa. Ntar kirain menyombongkan diri lagi. Yang pastinya setelah IPK aku disebut itu kata-kata di belakangnya itu dibilang IPK cum laude. Aku kaget, soalnya teman-temanku yang lain kan pada ngucapin selamat ke aku ya kan, selamat Ica cum laude, selamat Ica cum laude, kayak gitu-gitu. Aku cuman bengong gitu ya kan, bingung, cuman bisa bilang iya makasih. Aku sempat bingung IPK cum laude itu apa gitu ya kan. Aku sampai nanya sama ayah aku, karena kebetulan kan ayahku kan pernah kuliah gitu ya kan. Terus aku searching juga di Google, ternyata kata ayah aku IPK cum laude itu berarti IPK-nya bagus gitu katanya. Ya aku cuman oh gitu, udah kayak gitu aja. Nggak kayak ekspresi gimana gitu ya kan. Itu salah satu kebanggaan tersendiri sih buat aku, soalnya aku memang bener-bener cuma fokus kuliah gitu ya kan. Aku nggak mengejar IPK aku harus cum laude, terus aku sama sekali nggak ikut organisasi. Jadi bener-bener kehidupan mahasiswaku itu monoton banget, cuman itu aja, cuman kuliah, praktek, magang, udah gitu-gitu aja pokoknya. Nah, sampai akhirnya aku selesai kuliah, alhamdulillah aku langsung kerja di salah satu puskesmas yang ada di tempat tinggal kedua orang tua aku. Gitu. Aku kerja di puskesmas tersebut selama 2 tahun. Kemudian aku kerja lagi 2 tahun berikutnya di Papua. Nah, di situ aku ikut program Nusantara Sehat dari Kementerian Kesehatan gitu. Alhamdulillah aku lulus. Terus aku dapat penempatannya di Papua dan aku kontraknya 2 tahun di sana. Nah, setelah aku selesai kontrak 2 tahun di puskesmas di Papua, aku memutuskan untuk berhenti sejenak nih guys dari dunia kerja gitu ya kan, dari dunia yang istilahnya yang membuat aku tertarik dengan dunia kebidanan gitu. Jadi aku harus memutuskan untuk berhenti dulu, istirahat dulu sebentar. Aku istirahat dulu ya guys, bukan berarti aku selamanya gak bakalan kerja. Aku cuma istirahat aja, karena aku punya anak aku masih usia 1 tahun lebih, masih 1 tahun 2 bulan gitu ya kan. Jadi memang bener-bener butuh banget perhatian dari aku sebagai ibunya gitu. Apalagi kan aku di rumah cuman bertiga, aku, anak, sama suami gitu. Dan suami kan juga kerja ya, dinas. Jadi gak ada yang ngejagain anak gitu. Sekalipun aku cuman sebagai ibu rumah tangga aja untuk sementara waktu, gak bekerja, karena memang aku lebih mementingkan anak aku gitu ya kan. Ya itu salah satu pengorbanan juga gitu yang harus aku ambil. Gak mudah loh untuk ngambil keputusan. Setelah nikah aku nggak kerja gitu ya kan. Secara aku setelah lulus kuliah aku langsung kerja ya kan, kerja 2 tahun di puskesmas A, kemudian lanjut di puskesmas B, kemudian kita dituntut untuk tidak bekerja lagi. Itu kan rasanya berat banget ya. Nah itu suatu pengorbanan juga buat aku. Ya nggak menutup kemungkinan aku selalu berharap suatu saat nanti aku bisa kembali bekerja lagi tanpa harus mengorbankan waktuku untuk anak dan juga suamiku. Nah itu dia tadi guys, video sharing pengalaman aku tentang alasan aku kenapa dulu aku ambil kuliah kebidanan. Karena memang itu rasa dari dalam hati aku gitu ya kan. Aku memang tertarik di dunia kesehatan, akhirnya aku memilih ambil kebidanan. Dan alhamdulillah dari ilmu yang aku dapat selama kuliah gitu ya kan, aku bisa menerapkannya di kehidupan aku sehari-hari karena aku punya anak, terus aku yang dulunya pernah hamil, terus aku melahirkan juga gitu ya kan. Jadi ada sedikit ilmu yang bisa aku terapkan di diri aku sendiri gitu. Bukan karena alasan wah aku ngambil jurusan kesehatan aja deh, soalnya kan banyak tuh
pacarnya tentara atau pacarnya polisi atau nggak abdi negara yang lainnya gitu ya kan, yang nyari pasangan itu harus dari bidang kesehatan. Aku nggak sama sekali kayak gitu, malah justru aku nggak ada pikiran kayak gitu ya kan. Sekalipun aku tahu memang teman-teman aku di kuliah, teman-teman kampus aku itu memang paling banyak rata-rata pacarnya itu ya dari abdi negara gitu. Sampai-sampai aku tuh pernah nanya ya kan sama salah satu teman aku, ih kalian kok semuanya pada nyari pacar tentara sih? Aku sampai bilang kayak gitu loh. Terus salah satu teman aku tuh bilang, kamu jangan ngomong kayak gitu, nanti suatu saat kamu punya pacar juga loh tentara gitu katanya. Aku cuman ketawa aja sih, padahal aku cuman bilang kayak gitu loh. Dan memang realitanya sih sepanjang aku kuliah, sepanjang aku kerja, ya emang aku nggak pernah pacaran sama sekali dengan tentara gitu ya kan. Mantan-mantan aku yang lainnya juga nggak ada yang dari profesi tentara gitu. Dan nggak tahu kenapa Allah mentakdirkan aku dengan seorang abdi negara, dengan tentara gitu ya kan. Aku pacaran sekali sama tentara, dan itu ya suami aku yang sekarang ini. Jadi yang namanya jodoh, maut, rezeki itu kan memang sudah ada yang ngatur ya. Sekuat apapun kalian minta jodohnya si A, kalau memang Allah nggak menjodohkan kalian dengan si A, ya kalian nggak usah ngoyo gitu kan, orang Jawa bilang gitu, cukup kalian jalanin aja gitu. Justru dulu aku tuh kayak nggak punya kriteria suamiku tuh harus profesinya ini gitu. Aku tuh yang penting dia seiman, itu yang pertama banget. Kriteria suami aku tuh yaitu seiman pokoknya. Nah itu dia tadi guys, video sharing pengalaman aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Insya Allah nanti di next videonya aku bikin kontennya random ya, untuk pasangan abdi negara juga, untuk kebidanan juga iya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.